metronidazole. Nah, ini kalian perhatikan bedanya. Amuba dosisnya lebih besar ya, 10 mili per kilo per berat badan, body weight. Sedangkan metro pada giardiasis dosisnya lebih kecil. Oke. Ini sama aja. Kita teruskan ya. Cuma di sini tuliskan pada dua sebelumnya ciprofloxacin. Ini sebut-sebutkan pada anak di bawah 6 tahun ya. Tapi ini sudah diberikan juga. Saya sebutkan sekarang karena cotrimoxazole sudah banyak resisten, pilihan selanjutnya adalah ciprofloxacin salah satu. Nah, kemarin tadi hasil bentar ya, saya telepon dari rumah sakit ya. Ya, Dok. Ya, mohon maaf ya. Oke, saya terusin ya ASEAN ya. Jadi side effect seperti kemarin ada yang bertanya gimana rusak mukosa, ini salah satu penyebab rusak mukosa bertambah hebat itu adalah pemberian antibiotik yang tidak rasional. Ini nomor 3, mucosal injury ya. Kemudian kalau kita kasih antibiotik, flora normal yang di usus itu akan rusak, terganggu juga. Jadi di usus itu ada flora yang baik, ada flora yang patogen ya. Jadi di usus kita ada seperti itu. Kalau kita kasih antibiotik berlebihan, flora normal yang bagus itu, yang baik buat kita itu juga akan terganggu ya. Kemudian kalau kita kasih antibiotik berlebihan akan tumbuh bakteri lain. Artinya kalau dia bakteri yang oportunis, artinya di saluran cerna dia nggak ganggu, tapi begitu berubah situasi atau lingkungan saluran cerna itu akan jadi patogen. Ya, ini golongan-golongan Moniliae, Enterococcus, beberapa bakteri anaerob dan Pseudomonas ya. Kita sering dengar infeksi Pseudomonas yang menakutkan. Kenapa? Ini banyak resisten terhadap antibiotik ya. Kemudian tadi disebut-sebut mukosa rusak, kemudian iritasi. Jadi iritasi nggak sampai rusak tapi akan menyebabkan diare berlanjut terus ya. Kemudian terjadi pseudomembran enterocolitis. Nah, ini juga sering terjadi akibat pemberian antibiotik lama-lama. Tentunya akan juga terjadi gangguan darah ya. Beberapa kasus antibiotik merusak dan beberapa antibiotik seperti macrolide juga akan mengganggu ginjal. Jadi hati-hati. Salah satu. Kemudian yang ini muntah. Nah, ini hati-hati kalian, sekedar mengingatkan. Beberapa antibiotik itu dapat menyebabkan muntah, terutama antibiotik yang intravena ya. Seperti ceftriaxone, itu jangan kaget misalnya di daerah kalian kasih obat tiba-tiba pasiennya muntah. Jadi bisa aja karena pemberian antibiotiknya terlampau cepat. Jadi solusinya salah satu kita drip ya. Antibiotiknya kita pemberiannya di perlahan. Nah, jadi beberapa kan selalu diingatkan bahwa diare pada bayi dan anak itu yang diobati adalah komplikasi. Jadi bukan diarenya kita obatin, bukan diarenya kita stop. Utamanya adalah untuk komplikasi, dehidrasi, rehidrasi, pemberian makan, dan lain-lain. Nah, tetapi pada orang lebih besar atau anak lebih besar lah, anak lebih besar dia butuh, misalnya mau sekolah, mau ujian, segala macam. Jadi sekarang mulai terpikirkan bahwa bagaimana sebenarnya supaya diare itu lebih cepat selesai ya. Kalau secara alamiah diare itu akan sembuh 5-7 hari. Tapi kepingin kita diare lebih cepat dari yang biasanya. Nah, beberapa obat-obatan yang telah diteliti itu tujuannya adalah mempengaruhi gerakan usus, kemudian konsistensi feses, satu lagi sakit perut ya, kram, jadi perutnya seperti kram istilah kita. Nah, ini obat-obatan diarahkan ke keluhan ini. Nah, ini beberapa contoh obat diare. Ini ada antibiotik ya yang tak diserap, kemudian antimotilitas. Nanti kalau kalian di penyakit dalam ini kuliah nanti waktu koas ya, atau kuliah lah, kuliah penyakit dalam, mereka akan berikan antimolitas seperti lopramid ya. Kemudian ini yang populer nanti terutama bidan ya, dokter umum juga sering di daerah memberikan kaulinpektin. Ini sebagai penyerap. Contohnya misalnya obat kaulinpektin ini, misalnya kita anggaplah ada atap yang bocor ya. Jadi atap bocor, kemudian ada air di lantai, kita berikan kain lap atau pasir gitu. Jadi seolah-olah
kering dia, tapi hujan akan bocor lagi seperti itu. Dia masking efek artinya. Jadi ada menyerap air yang di lantai tadi, tapi tidak memperbaiki atap yang bocor. Ya. Tapi idealnya kan kalau kita sebagai dokter, kita harus ke etiologi, ke penyebab utama ya. Jadi harusnya kita atapnya itu yang kita tempel, perbaiki, ganti seng segala macam. Bukan kita berikan obat-obat atau bahan-bahan yang seolah-olah membuat dia sembuh ya, padahal masih berlanjut. Nah ini tujuan kaolin, ini di farmakologi. Jadi masking efek dulu ini ada pernah pil SIBA, tapi udah zaman nggak ada lagi. Zaman-zaman dulu terkenal akibat obat diare yang berlebihan, pil SIBA namanya. Ini SIBA sebenarnya pabriknya, isinya hidroksikwinolin. Jarang ada lagi, ini hampir udah tarik dari peredaran. Menyebabkan gangguan pada mata, pada ini ya, pada saraf mata. Ini opiat, teruskan ini salah satu tadi ya, loperamid, jadi opiat ya. Ini juga pada anak-anak kita hindarin karena akan bisa menyebabkan ususnya lumpuh, paralisis usus. Jadi bisa menyebabkan seperti ileus gejalanya. Nah, jadi yang kita obati pada diare itu adalah dehidrasinya, ini komplikasi. Ini termasuk dehidrasi kan komplikasi, cuman dibuat khusus kita dehidrasi. Sepakat kita bahwa kita usahakan oral dulu ya, oral rehydration solution, oralit. Kemudian kalau tidak bisa, seperti sudah jelaskan, misalnya distensi, dehidrasi berat, pasien shock, boleh kita infus dengan ringan lata atau ringan asetat ya. Tentunya komplikasi lain, ya seperti misalnya nggak makan dia, muntah terus, hipoglikemi atau demam segala macam, ini juga harus kita obati. Nah, kapan kita koreksi elektrolit? Ini ada beberapa pendapat, tapi kalau yang kita anut, WHO adalah apapun ceritanya, kita harus rehidrasi pasien dulu. Setelah kita rehidrasi pasien, masih ada keluhan misalnya hiponatremi dan lain, itu baru kita koreksi ya. Jadi jangan langsung dikoreksi, kita harus rehidrasi dulu. Nah ini dia sama, jadi tetap kita rehidrasi, baru kalau ada sisanya baru kita koreksi. Nah ini berbeda nanti di penyakit dalam atau di ICU. Mereka sekali jalan, rehidrasi plus koreksi. Kenapa? Mereka punya alat lebih canggih. Kalau ada sesuatu mereka punya ventilator dan macam-macam ya. Tapi kalau kita di setting rumah sakit yang sederhana, hati-hati, kita harus pasti-pasti ya. Jadi jangan kita buru-buru, misalnya hiponatremi kita koreksi, karena hipernatremi juga berbahaya ya. Hipo berbahaya, hiper juga tidak kalah bahayanya. Ini sama kalau ada asidosis, kita rehidrasi dulu, tetap setelah itu baru kita koreksi asidosis. Kalau masih bersisa, tapi kalau sudah kita rehidrasi nggak ada gangguan lagi, kita tidak perlu memperhitungkan hasil laboratorium yang pada pasien masuk pertama kali. Oke. Ini sama, jadi dehidrasi, hiponatremi, dehidrasi tetap selalu, ini sama juga, tetap nomor 1, rehidrasi dulu. Kalau kita rehidrasi, baru kita lihat apakah dia masih ada hipo atau hiperkalemia ya. Apalagi zaman-zaman BPJS, pada diare rotavirus, nggak ditanggung tuh periksa elektrolit macam-macam. Jadi nanti jangan lupa waktu kalian terutama intensif di rumah sakit daerah, harus kuat paham ini fisiologi, patofisiologi ya. Kita harapkan walaupun tidak semua lab bisa diperiksa, kita lihat klinis ya, klinis hipokalemi, apakah klinis dengan hiponatremia. Nah, bagaimana kalau diare plus demam atau kering kan infeksi rotavirus, bayinya demam juga. Tentu kita harus dinginkan ya. Dinginkan bagaimana caranya? Kita buka bajunya atau pakai baju yang tipis. Jadi problem kita kadang-kadang orang ya awam lah kita katakan, mereka kalau dia demam diselimutin kan, diselimutin, tapi itu akan menyebabkan hipertermi malah, karena udah demam diselimuti bisa temperatur naik, bisa kejang ya. Ini kipas angin boleh nggak? Nih Fanny, kipas angin boleh. Jadi itu mitos, kalau kipas angin masuk angin, itu mitos yang nggak terbukti secara ilmiah. Nanti kalau kalian misalnya jalan-jalan, ya ada rezeki, nanti ini kan lagi wabah, kalau nanti sudah selesai wabah, misalnya bisa ada waktu jalan-jalan ke Singapura lah. Jadi jangan jalan-jalan ke Universal Studio, jangan jalan ke Plaza, coba lihat rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang pakai kipas angin dia, kipas angin di ruangannya, ada kipas di atas,
Kita pun lihat di Singapura itu. Dan yang penting mereka bilang adalah kebersihan ya. Jadi kipasnya jangan berabu, jangan ada debunya. Jadi kipasnya bersih dan ternyata itu efektif untuk menurunkan demam ya. Ini sweat kalau keringat juga kita wipe sweat. Jadi kalau dia keringat kita lap dan boleh juga diberikan ini. Tepispong ini kayak dikompres ya. Tapi hati-hati mengkompres itu jangan kompres dingin, bisa pasien kita apalagi bayi-bayi atau anak yang kecil dia akan menggigil ya. Nah, obat-obatan boleh kita berikan paracetamol umumnya. Jadi kalau asetat misalnya aspirin nggak dianjurkan, atau juga obat-obat lain nggak begitu dianjurkan ya. Kalau pada anak yang terutama adalah golongan paracetamol itu yang kita pilih untuk mengatasi demam. Nah, kalau kejang bagaimana? Kasus-kasus kalau tadi filosofinya kalau diare rehidrasi tetap rehidrasi dulu. Nah, tapi pada kasus kejang berbeda. Apapun penyebabnya harus kita atasi dulu kejangnya. Itu prinsip. Kejang dia jangan lihat etiologinya dulu, kerjakan, kasih dia jepam. Ini dosisnya 1 mili per kilo, bisa per rektal ya. Jadi kita kasih suppositoria per rektal. Setelah itu baru kita cari penyebab kejang, misalnya hipoglikemi dan lain-lain. Kalau hipoglikemi tentunya akan kita berikan cairan gula ya. Biasanya kita pakai dextrose yang 10%. Nah, kemudian selanjutnya kolera. Kolera ini seperti saya bilang jarang, jadi ciri khas kolera itu anak besar, jadi ingat anak besar, kemudian gampang dehidrasi berat ya, jadi dia dehidrasi berat langsung, kemudian fesesnya seperti cucian beras ya. Itu ingat dia, seperti cucian beras, atau satu lagi fesesnya bau ikan asin, bau, kalau istilahnya fish market. Jadi bau pasar ikan. Ya. Kalau bau pasar ikan itu salah satu tandanya. Oke. Kolera ini agak spesifik, dia mukosanya tidak begitu rusak ya, tapi mereka kolera ini akan menghasilkan siklik AMP, jadi dia dipancarkan gitu. Artinya seperti kalau manusia normal kita kasih siklik AMP, kita bisa kan diare kayak kolera. Jadi akan dari sekresi berlebihan ya. Jadi dia tidak beda dengan rotavirus. Kalau rotavirus itu mukosanya rusak, tapi pada kolera mukosanya tidak rusak. Ini gambar skematis belajar di histologi ya, antara vili usus. Kemudian diagnosanya ini kita anaknya lebih besar aja, lebih besar, gampang menjadi dehidrasi berat. Salah satu ada anak yang kena. Jadi misalnya satu keluarga dia kena beberapa orang, itu adalah salah satu tanda kolera. Kalau periksa pasti kita periksa dark field mikroskop. Cuman kita nggak punya di Medan Indonesia pun jarang kita lihat. Jadi mikroskop dia dengan latar gelap ya, kita nggak punya itu. Kemudian kita kultur pun sulit ya, karena media kulturnya juga nggak gampang untuk mencari kolera. Biasanya kalau wabah ini dari Kementerian Kesehatan mereka punya gitu, tapi kalau untuk kasus sehari-hari kita agak sulit ya. Rumah sakit kita misalnya ada Mali, mau periksa kolera pun agak susah ya, karena kasusnya memang sudah sekali-sekali, tapi begitu kena biasanya korbannya bukan satu orang, dia tetap beberapa orang kena. Itu makanya kalau dia kolera, yang salah satu usaha kita adalah memutus rantai. Karena kasusnya kolera disebabkan oleh jual es keliling. Jadi es itu ternyata yang buat satu kampung itu kolera. Jadi cari-cari ternyata ada semua cerita makan minum es, dites itu ternyata tercemar dengan kolera. Terapinya sama, tetap kita rehidrasi dengan cairan dan elektrolit ya. Kemudian setelah tercapai rehidrasi, kita berikan makan ya. Berikan makan antibiotik seperti saya sebutkan, tetrasiklin atau doksisiklin. Jadi yang gampang itu kadang-kadang payah cari obat zaman sekarang karena jarang. Oke. Jadi doksisiklin dosisnya 300 mg 1 kali 1 hari. Jadi single dose 1 kali saja. Kalau 1 kali sehari itu namanya single daily dose ya, beda dengan single dose obat cacing. Misalnya single dose berarti 1 kali saja, bukan 1 kali misalnya 2 atau 3 hari ya, harus dibedakan ya. Nah itu lagi yang sering bermasalah adalah disentri ya. Disentri artinya mencret dengan berdarah, penyebabnya macam-macam, bisa disentri basiler,
bisa penyebabnya amoeba, bisa juga. Nah, pada bayi ada penyebabnya alergi susu sapi. Itu salah satu. Jadi nggak semuanya BAB berdarah itu disebabkan oleh bakteri ya. Pada bayi ada namanya cosmic allergy. Ini bayi-bayi kecil, dia kita lihat asal minum susu dia berdarah BAB-nya. Itu juga. Kemudian ada trichuriasis. Ini kalau kita di parasitologi dia menancap di saluran cerna kan, dia kita lihat pakai kepalanya lebih kecil, itu nancap di mukosa usus, ekornya goyang-goyang. Kemudian beberapa jenis E. coli. Nah, kalau kita lihat disentri basiler, sering, disentri apa? Disentri amoeba. Disentri basiler itu ditujukan pada kasus yang disebabkan oleh Shigella ya. Jadi ada beberapa strain Shigella ini dan ini menginvasif kolon. Oke, ini sama. Jadi bedanya dengan diare tadi di sentri, mencret plus darah, dan ada tenesmus, ada misalnya sakit itu. Terus ada urgensi. Urgensi itu maksudnya gini. Kalau mungkin semua pernah alami di sentri. Misalnya kita ke toilet, kita udah selesai, begitu selesai mau belum keluar kamar mandi loh, kok mau buang air besar lagi. Itu maksudnya urgensi ya. Kok belum masih mules ternyata itu. Waktu mau buang air besar ternyata nggak bisa, tenesmus, ada sakit di anus segala macam. Tapi kita selesai dia balik lagi, urgensinya ada. Beda dengan diare atau virus, nggak ada urgensi seperti ini dan tidak ada sakit perut ya. Pada beberapa kasus apalagi yang disebut sindroma, dia sindroma disentri, bisa demam tinggi, bisa kejang, dan beberapa kasus ini di luar negeri, di daerah India, Asia Selatan akan menyebabkan hemolytic uremic syndrome. Jadi sampai cuci darah pasiennya. Tanda-tanda gagal ginjal di hemodialisa 1-2 kali, Shigella diatasi, biasanya pasiennya bagus. Dan satu lagi bisa menyebabkan rectal prolapse. Jadi rektumnya menonjol keluar anus ya, bengkak dia itu. Tapi di Indonesia jarang kita kelihatan, ini banyak ada kasus-kasus di India, apalagi di Bangladesh ya, di Asia Selatan. Terapinya namanya bakteri tentunya ya, selain atasi komplikasi yang utamanya kita harus berikan antibiotik ya. Ini macam-macam. Ada trimethoprim sulfamethoxazole, kemudian cefixim ya, cefixim, dan ada beberapa yang tergantung pola resistensi di tempat kuman. Oke, satu lagi yang terakhir, salmonella. Nanti dibahas di Troped ya, blog Tropical Medicine. Ini saya ingatkan istilah ya. Jadi tifoidal itu adalah enteric fever, sama dengan salmonella typhoid menyebabkan typhoid fever, demam tifoid. Kalau salmonella paratyphoid menyebabkan paratyphoid fever. Nah, ada yang salmonella non typhoid ini. Jadi nggak semua salmonella itu menyebabkan tifoid. Jadi kalau yang non tifoidal itu, itulah yang menyebabkan diare akibat salmonella, ya kan pernah dengar. Jadi salmonella gastroenteritis. Yang tifoid menyebabkan typhoid fever, demam tifoid. Sementara yang non tifoid menyebabkan salmonella gastroenteritis. Oke. Ada pertanyaan? Di situ. Asian, ada yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, dokter. Siapa namanya? Sebutin namanya. Saya nggak nampak kecil nih. Oh, nah kan nama saya Agustina. Agustina, ya, silakan. Tadi kan dokter sebutkan ada yang urgensi sama non urgensi. Untuk perbedaannya berarti kalau yang non urgensi dia bukan merusak peristaltiknya ya dok. Dan bagaimana kalau begitu bagaimana dok untuk kejadian diarenya bisa terjadi dok? Ya, dia urgensi maksudnya sini bukan urgensi. Jadi kan ada kayak akut abdomen, emergensi, ada urgensi itu kan. Ini urgensi pengertian situ adalah gejala seperti itu, gejala urgensi itu. Misalnya gini, dia merasa diare, mules, mau ke buang air besar, kemudian dia nongkrong di toilet, beberapa lama nggak keluar dia. Atau keluar sedikit, udah selesai, buang misalnya cebok gitu, bahasa kita cebok lah. Kemudian pakai celana semalam, belum lagi keluar kamar mandi, dia balik lagi, mules lagi. Itu urgensi maksudnya. Karena virus itu bakteri itu kan menyerang dia di usus besar, jadi bukan di usus halus. Kalau usus halus kan kayak semprot begitu aja. Jadi pengertian urgensi ini urgensi
gejala klinisnya, bukan urgensi emergensi itu maksudnya. Ya Agustina ya. Baik dok, terima kasih Bisa dok. terima ya. Jadi jangan memang gitu klinisnya, nanti dia, makanya nanti Agustina misalnya punya pasien, ini ingat lah. Kalau dia mencret, ada mules, ada darah, itu biasa bakteri, itu aja tandanya. Kalau dia rotavirus, dia nggak ada mules. Walaupun dia mencret banyak-banyak, nggak ada mulesnya ya, itu bedanya ya. Jadi kalau kita punya pasien nanti ada diare, ada sakit perut, hati-hati, itu biasanya ada bakteri. Apalagi anak besar, nanti waktu intensif terutama gitu. Jadi kalau anak besar jangan segan-segan, ada diare, sakit perut, kalian kasih antibiotik, lain pun boleh, kasih misalnya Cefixim, nggak apa-apa itu diizinkan oleh WHO ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Pas. Nah, izin dok, kemarin kalau untuk lansoprazol gitu dok, perlu nggak dok? Diare dok. Lanso, ya Dava ya, kelihatan. Iya benar dok, maaf dok. Oke, jadi gini, lansoprazol itu apa Dava? PPI kan, proton pump inhibitor kan. Nah, kita mikirnya gitu, kita harus dokter tuh idealis lah, kita usahakan seperti itu. Jadi PPI itu kan menekan produksi asam lambung ya, itu tujuannya. Nah, sedangkan diare ini sebenarnya kan nggak berhubungan dengan asam lambung. Jadi sebenarnya kalau menurut kita berlebihan lah. Alasan dia, nanti asam lambungnya naik, nggak ada urusan sama itu. Kecuali misalnya pasiennya muntah-muntah, nggak bisa makan sama sekali, itu alasan. Misalnya kalau kita cari alasan rasional, pasien muntah-muntah nggak bisa makan, ya asumsinya nggak makan, asam lambungnya naik, bisa gastris macam-macam, itu masih, dan itu diperdebatkan ya Dava ya. Kalau BPJS nggak dikasihnya Dava. Oh iya dok. BPJS kita diare kita kasih lansoprazol, omeprazol, dicoretnya, hati-hati kan ngasihnya. Karena dia bilang gitu, ini enggak, tapi ini terjadi, ada apa saya ngerti nih, terjadi di swasta, pasien-pasien pribadi. Kalau dia ada maling nggak terjadi, kenapa nggak dikasih apotek? Karena lain, misalnya kita buat gastroenteritis, nggak dikasih sama BPJS, kan ada formulasi nasional kalau BPJS. Itu repotnya. Jadi kalau di formulasi itu nggak ada indikasi, nggak dikasih ya Dava ya. Saya ngerti ya. Kalau swasta ini terjadi Dava, saya tahu beberapa kasus dikasih itu. Tapi biasanya kalau pasien muntah-muntah masih masuk akal ya. Tapi kalau diare Dava nggak ada urusannya ya. Nggak ada manfaat, namanya mubazir. Paling kasih lodi aja ya kalau udah aman ya. Kasih lodi aja udah aman ya kalau pramid kayak gitu. Ya itu tadi kan udah jelas. Pada anak nggak dianjurkan juga. Itu boleh pada dewasa. Pada anak nggak usah. Pada kan anak tadi rata-rata rotavirus. Nggak usah kita kasih obat seperti itu ya. Jadi nggak, kalau pramid tidak. Kita lihat slide-nya nanti. Nanti saya kasih, masih hasian lah. Jadi pada anak nggak usah buru-buru kasih antibiotik, kasih obat-obat diare, cukup cairan aja, pasiennya nggak apa-apa ya. Ya Dava ya, jangan, itu penyakit dalam biasanya model kayak gitu ngobatin. Oke. Baik dok, terima kasih banyak dok. Ya. Ada yang lain? Gak ada, sian udah cukup. Ya saya nggak kuliah, kasih highlight-nya aja, karena saya pakai masker double, mohon maaf ya, nggak tahu. Kan suara saya agak bengok kan. Iya dok. Jadi mohon maaf nih. Saya pun di mobil kita lagi, zaman sekarang kita supaya aman. Jadi kita nggak berani di rumah sakit buka masker, dia cari yang aman di parkiran lah, di mobil. Itu pun dia pakai masker juga. Ada pertanyaan lain? Jadi kalian hati-hati ya. Hati-hati ini, kalian semester ini bentar lagi kan kita mau offline ya. Ski swab macam-macam ya, saling menjaga lah. Kita semua di swab. Jadi jangan misalnya gini, pas kita sembrono nanti dosennya kan bisa lebih kena kan. Artinya dosennya lebih tua umurnya, hati-hati. Sama kalian nggak apa-apa, sama dosennya kan bisa kena juga. Jadi nanti kalau dia udah offline saling menjaga ya. Kasian nih, diingatkan semua. Iya dok. Nanti jangan kita ceroboh. Nanti kalian, jadi bukan, apalagi kalian masih muda, yang di mahasiswa PPDS aja gitu. PPDS sudah mau tamat aja gitu. Habis acara pagi, habis visite, nongkrong dia di kafe, gimana? Capek berteriak-teriak ya, namanya ya boleh aja, tapi jangan nampak lah. Kalau udah nggak tahan, sembunyi-sembunyi. Jangan pula kayak ASEAN. Udah lama gak ketemu, pas kalian skill lab, kalian foto-foto, kalian upload ke medsos. Kan banyak gitu sekarang kan. Kita sampai geleng-geleng kepalanya. Ya pun, kalaupun curi-curi jangan ditunjukkan. Ini nggak, saking lugunya. Habis skill lab kayak dulu pernah offline, kalian foto-foto lah ini. Kita sampai
Ya. Oke, itu aja ya. Asian sampai nanti tolong Asian ingatkan lagi ya untuk kuliah berikutnya ya. Nanti kalau ada pun pertanyaan yang masih diare teringat boleh tanyakan pada kuliah selanjutnya. Oke, terima kasih Asian ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat.